Apa yang kamu pelajari di kampus? Kinesiologi. Menurut Anda adakah kehidupan setelah kematian? Jujur aku tidak tahu, tapi aku benar-benar tidak peduli sekarang. Apakah Anda pernah memikirkannya? Tidak. Takut mati? Tidak. Pernah kehilangan orang yang dicintai? Ya. Bukankah itu membuatmu berpikir? Tidak. Jadi dari mana Anda mendapatkan moral Anda jika bukan dari Alkitab? Bagaimana Anda tahu benar dan salah? Saya belajar dari masa muda saya dan orang-orang yang saya lihat. Pertanyaan lain, menurutmu, Tuhan marah padamu atau senang denganmu? Tidak. Saya kira saya tidak tahu, aku tidak percaya. Kamu pikir kamu orang baik? Berapa banyak kebohongan yang telah kamu katakan dalam hidupmu? Banyak. Pernah mencuri sesuatu? Pasti. Pernah menggunakan nama Tuhan dengan sembarangan? Yesus berkata, jika Anda melihat seorang wanita dan bernafsu padanya, kamu melakukan persinahan di hatimu. Pernahkah kamu memandang seorang wanita dengan nafsu? Misalnya, hasrat seksual. Brian, aku tidak ingin menghakimimu, tapi Anda baru saja mengatakan kepada saya bahwa Anda adalah pencuri yang berbohong, sebuah penghujatan, dan orang dewasa di hati. Video akan berlanjut dalam beberapa detik, tapi aku ingin mengingatkanmu untuk silakan subscribe saluran kami dan klik bel notifikasi dan jangan lupa like, komentar, dan bagikan. Terima kasih. Apakah Anda tidak bersalah atau bersalah pada hari penghakiman? Aku tidak tahu. Apakah kamu akan bersalah seperti kita semua? Dan jika bersalah, maukah kamu pergi ke surga atau neraka? Seperti yang saya katakan, saya tidak benar-benar percaya pada itu. Baiklah, izinkan saya memberitahu Anda apa yang Alkitab katakan. Dikatakan semua pembohong bagian mereka adalah di danau api. Tidak ada pencuri, tidak ada penghujat mewarisi kerajaan Allah. Kamu dalam masalah besar. Dapatkah kamu melihat itu? Aku dapat. Katakan padaku apa yang Tuhan lakukan untuk orang berdosa yang bersalah sehingga dia tidak perlu pergi ke neraka? Tahu? Tidak. Yesus mati di kayu salib untuk menanggung hukuman atas dosa dunia. Anda mungkin mendengar itu, tetapi Anda mungkin belum pernah mendengar ini. 10 perintah disebut hukum moral. Kami melanggar hukum Tuhan dan Yesus membayar denda. Jika Anda berada di pengadilan dan seseorang membayar denda, hakim dapat membiarkan Anda pergi meskipun Anda bersalah. Dan Tuhan dapat membiarkan Anda pergi, Dia dapat mengampuni dosa-dosa Anda, mengubah hukuman mati Anda, membiarkan Anda hidup selamanya karena dendamu dibayar di salib itu 2000 tahun yang lalu. Sebelum Yesus mati Dia berteriak, selesai. Dengan kata lain, utang telah dibayar. Karena kematian dan kebangkitannya Tuhan dapat mengampuni semua dosa rahasia itu, imajinasi seksual itu, percabulan, berbohong, mencuri, penghujatan, dapat diampuni. Dan Tuhan secara hukum dapat membiarkan Anda hidup selamanya. Seperti hakim secara hukum dapat membiarkan penjahat pergi meskipun dia bersalah jika orang lain membayar dendanya. Apakah kamu mengerti itu? Dapatkah kamu mendengar apa yang saya katakan? Sedikit. Sedikit? Ya. Aku mencoba yang terbaik untukmu. Tuhan menawarkan kehidupan abadi untukmu. Anda tidak harus membersihkan hidup Anda. Kamu tidak bisa membersihkan hidupmu. Jangan sampai religius. Lakukan saja apa yang Alkitab katakan. Bertobat dan percaya pada Yesus seperti Anda mempercayai parasut. Saat Anda melakukan itu, Tuhan akan mengampuni dosa-dosamu dan memberimu hadiah kehidupan abadi. Dan itulah yang terjadi ketika Anda menjadi seorang Kristen. Tuhan mengambil dosa itu, egois, hati jahat kita, dan mengubah kita sehingga kita mencintai kebenaran dan mencintai Tuhan. Brian, itu tidak masuk akal, apa yang saya katakan? Sedikit. Hanya sedikit. Baik, harap Anda akan memikirkannya. Apa yang Anda pikirkan tentang itu? Terima kasih sudah memberitahuku, Brian. Saya sangat menghargainya.